topik yang berbeda-beda. Jadi, sobat sehat di rumah, jangan lupa untuk ikuti terus Instagram @perkibali untuk mendapatkan update mengenai info kesehatan yang lain. Nah, pada malam hari ini kita akan mengadakan talk show mengenai menjaga kesehatan jantung, apa saja yang perlu dilakukan. Mari kita undang pembicara kita, Dr. Gede Angga, spesialis jantung dan pembuluh darah FIHA. Nah, sambil menunggu Dr. Angga bergabung, saya ucapkan selamat bergabung untuk sobat sehat yang berjoin. Terus ikuti acara ini sampai akhir ya. Dr. Angga, selamat malam. Iya, selamat malam Dokter Cindy. Malam Dr. Angga, gimana kabarnya dokter? Ya, baik-baik. Baik, dokter lagi di mana sekarang? Di rumah. Ya, libur Lagi di rumah hari Minggu. ya? Lagi libur. Nggak praktek ya dokter? Istirahat. Lagi Perlu istirahat, istirahat berarti cukup. lagi santai ya dok? Iya, harus Ya, istirahat cukup. Dokter mungkin bisa perkenalkan diri dulu sama sobat sehat yang ada di rumah. oke. Terima kasih Dokter Cindy. Juga terima kasih atas admin Perki Bali dan panitia ulang tahun Perki Bali sudah mengundang. Saya Dokter Angga Permana, spesialis jantung. Saya anggota Perki Bali sejak 2019. Mungkin eh, ya menyelesaikan saya baru menyelesaikan pendidikan spesialis tahun 2019. Kalau pendidikan dokter umumnya mungkin udah 2013. Mungkin sekian saja. Untuk sekarang sih saya staf di Rumah Sakit Kasih Ibu Gianyar. Iya, baik, terima kasih dokter. Jadi dokter Angga bertugas kasih ibu ya sekarang. Dulu Mm-mm. dokter Angga alumni mana kalau boleh tahu dok? Kalau S1-nya saya Universitas Dayana, kemudian kalau PPDS-nya juga sama sih di Udayana tahun 2000, angkatan 2014, selesai 2019. Nah, ya. Dokter memang dari Bali berarti ya dok ya? Ya. Ya, memang anggota Perki Bali, berasal dari Bali ya. Nah dokter, jadi malam hari ini kita rencananya mau ngobrol santai tentang bagaimana menjaga kesehatan jantung dok. Jadi Mm-mm. seperti kita ketahui, penyakit jantung rasanya sudah sangat umum ya dokter. Kita dengar Mm-mm. di masyarakat. Saya rasa sobat sehat di rumah pasti sudah pernah juga ada kenalannya atau mungkin keluarganya yang punya masalah di bagian jantung. Kalau dari dokter Angga nih, sebagai ahli di bidang jantung dan pembuluh darah, kira-kira dokter ada saran mungkin untuk sobat sehat di rumah bagaimana cara menjaga kesehatan jantung terutama di masa pandemi ini dok? Silahkan dokter. Oke, terima kasih waktunya Dokter Sid. Untuk menjaga kesehatan jantung sih, sebenarnya sih bukan hanya di masa pandemi ya, harusnya setiap hari sih gitu. Kemudian penyakit jantung biasanya kalau paling sering sih memang terjadinya di usia mungkin 40 akhir atau 50 awal. Paling sering sih memang di kisaran 60-an, usia 60. Hanya saja kalau penyakit jantungnya biasanya sih sudah mulai sejak awal ya. Mungkin sudah dari usia 30 tahun proses itu terjadi. Karena kalau penyakit jantung biasanya itu kita kategorikan sebagai penyakit degeneratif. Artinya penyakit di mana fungsi organ kita tuh menurun seiring waktu. Sehingga proses terjadinya mulai penyakit itu di sejak usia awal-awal biasanya gitu. Jadi kalau viewers yang mungkin sekarang ini yang masih muda ya, kita mulai dari sedini mungkin, dari sekarang setiap hari. Untuk penyakit jantung sendiri karena sifatnya lebih banyak degeneratif, biasanya terkait lebih ke pola hidup ya, pola hidup, baik itu pola makan, aktivitas fisik, latihan fisiknya bagaimana, apakah kurang atau cukup, juga faktor yang lain seperti stres, ada juga riwayat keluarga. Nah untuk uh,
ada penyakit jantung kan ada faktor resiko kita bilang ya, artinya kayak kita sebut sebagai uh, faktor resiko itu kayak bekalnya seseorang untuk nanti dia mengalami penyakit jantung gitu. Biasanya kalau faktor risiko yang paling utama sih usia sama riwayat keluarga. Itu sih tidak bisa kita modifikasi. Tapi ada faktor-faktor risiko yang bisa kita modifikasi. Itu erat kaitannya dengan pola hidup kita. Dan kalau secara mudahnya sih sebenarnya ada singkatannya ya yang bisa kita ingat dengan lebih mudah gitu. Itu CERDIK. C-E-R-D-I dan K. C kesehatan secara berkala, E yaitu enyahkan rokok, R-nya rajin aktivitas fisik, kemudian D-nya diet seimbang, diet dengan kalori cukup ya, diet kalori cukup dengan seimbang ya, I-nya istirahat yang cukup, K-nya kelola stres gitu. Dimana dengan melakukan kesemua tadi, kita bisa memaksimalkan fungsi tubuh kita dengan lebih baik, kemudian asupan kita juga seimbang sehingga tidak ada kerusakan di sistem kardiovaskular kita. Karena kalau pembuluh jantung itu dia biasanya dominan penyakitnya ya di pembuluh darah. Pembuluh darah yang kalau bayi itu pembuluh darahnya di dalamnya itu mulus ya, halus. Tapi ketika sudah mulai usia yang bertambah adalah muncul kerak-kerak di dalam pembuluh darahnya. Jadi pembuluhnya tidak halus, dia bisa menyempit atau bahkan tersumbat. Kemudian pembuluhnya menjadi kaku, ototnya juga menjadi penurunan fungsi dalam fungsi memompa jantung seperti itu. Jadi dengan pola hidup dan pola aktivitas fisik yang baik, kita bisa mencegah penyakit jantung sejak dini. Mungkin demikian. Baik, terima kasih dokter. Jadi sebenarnya paling sering penyakit jantung itu memang degeneratif ya dok ya. Iya, betul. Tapi ternyata banyak hal juga yang perlu kita perhatikan untuk menjaga kesehatan jantung. Tapi kalau dari penjelasan dokter Angga, sebenarnya tidak sulit ya, apalagi sudah ada singkatannya. Jadi untuk sobat sehat biar ingat. Itu sebenarnya juga dari Kemenkes kok juga mengeluarkan itu. Karena kan kalau penduduknya sehat semua, ya perkembangan bangsa kan lebih baik gitu. Soalnya penyakit jantung ini burden ya atau bebannya kepada APBN, burden juga kepada kehidupan pribadi orang tersebut itu berat sekali gitu. Sehingga kalau bisa sih kita cegah supaya tidak sampai nanti terkenalah penyakit jantung nanti di usia kita nanti setelah 50 tahun gitu. Tapi jangan salah juga, sekarang ini banyak juga yang pasien jantung yang muda malah semakin meningkat gitu insidennya. Karena salah satunya ya tadi itu, sekarang ini kan makanan banyak yang processed food, makanan cepat saji, kemudian mungkin kalau yang muda-muda lebih senang ya main Instagram atau nonton Netflix gitu, lebih aktivitasnya malah lebih sedenter gitu. Kemudian ya pola makan yang nggak sehat ya, jadi malah prevalensi lagi satu merokok kayak gitu. Walaupun katanya sekarang dari data sih perokoknya sudah mulai berkurang, malah lebih ke arah vape gitu. Tapi tetap sih banyak yang merokok tuh yang muda-muda sih. Nah, perokok itu salah satu faktor risiko untuk jantung karena dia meningkatkan risiko penyakit jantung hampir 5 kali lipat ya dibanding non perokok gitu. Baik dokter, jadi ya benar sekali sih ya dokter ya, ini memang kalau kita bicara tentang penyakit jantung itu memang beban sih untuk negara kita karena pengobatannya perlu jangka panjang ya dok ya. Ya, jadi betul. Satu kali langsung sembuh. Saya rasa ya, betul. Setelah terdiagnosis mungkin perlu kontrol seterusnya ya dokter ya. Betul. Betul sekali. Iya, jadi tadi dari CERDIK itu yang pertama dokter sempat mengatakan tentang cek kesehatan. Ya, cek kesehatan rutin. Untuk cek, kalau cek kesehatan rutin sih simple. Ya, yang biasa kita cek sih yang
wajib itu kalau kita ke dokter pasti dicek yang pertama tekanan darah, kemudian bisa juga ditambah ya gula darah, juga lipid profile atau kadar lemak darah kita gitu. Kadar lemak darah itu ada banyak ya, ada lemak darah yang baik itu HDL kolesterol, ada lemak darah yang kurang baik gitu, non HDL kolesterol. Kalau non HDL kolesterolnya itu ada beberapa jenis ya, ada yang LDL itu yang paling sering kita dengar, ada trigliserida ya, kemudian ada yang VLDL gitu, cuman jarang sih. Sama kolesterol total, biasanya kolesterol total juga salah satu indeks, kalau dia tinggi itu berarti kesehatan lemak darah kita di dalam tubuh itu nggak bagus. Jadi salah satunya itu sih untuk cek kesehatan rutin. Kemudian yang simpel-simpel juga ya, kita harus rajin-rajin cek berat badan. Kita kalau bisa sih ukur BMI kita ya, body mass index gitu, itu kan sudah sering, dan pengukurannya juga gampang, tinggal ukur tinggi badan berat badan, nanti ada formulanya, ada rumusnya gitu. Kemudian yang gampang sih ukur lingkar pinggang juga ya, karena kalau lingkar pinggangnya di atas 90 kalau laki-laki, atau di atas 80 perempuan, yang kalau untuk patokan Asia itu kita anggap ada penumpukan jaringan lemak di sentral ya, di nggak bagus gitu, lemak sentral, obesitas sentral. Iya. Jadi ternyata yang paling simpel seperti pengukuran berat badan dan lingkar pinggang juga sangat bermanfaat ya dok ya. Iya. Untuk mungkin supaya tahu faktor risikonya ya. Ya. Iya. Jadi itu dari cek kesehatan. Kalau merokok, misalnya kita nggak merokok nih dok, tapi keluarga atau temannya ada yang merokok, gimana nih dok? Kira-kira kita cukup kita saja yang tidak merokok sudah terhindar atau tetap ada risiko? Tetap sih ada risiko ya. Kalau perokok itu susah sih ya kalau keluarga. Kadang malah itu sebenarnya kalau motivasi ingin berhenti merokok tuh lebih ke motivasi diri gitu ya. Biasanya sih kalau pengalaman saya, orang berhenti merokok kalau sudah terkena penyakit jantung. Jadi biasanya karena ketakutan gitu. Tapi sebenarnya kalau perokok, baik itu perokok yang aktif itu first hand smoker ataupun perokok pasif atau second hand smoker, itu sama sih bahayanya ya. Karena rokok itu sendiri kan kandungannya, kalau kita baca di literatur ilmiah tuh hampir lebih dari 100 kandungan kimia yang tidak baik yang kita hirup ya, termasuk asapnya juga. Memang yang efek yang dicari utama kan nikotinnya, itu kayak relaksan gitu, tapi nikotin itu sendiri juga sifatnya tidak baik untuk sistem kardiovaskular, karena dia sifatnya sebagai simpatomimetik gitu ya, jadi dia meningkatkan tekanan darah, meningkatkan nadi gitu, sehingga dalam jangka panjang itu sistem kardiovaskularnya bisa terganggu. Kemudian rokok juga dia ada karbon monoksidanya, itu di kandungan asapnya juga tidak bagus, dan juga dia banyak reaktif oksidan, sehingga nanti di dalam tubuh kalau dihirup dia menimbulkan sebuah zat yang kita sebut sebagai istilah medisnya itu reaktif oksigen spesies. Dia nanti di dalam sel itu dia akan memicu kerusakan organ-organ sel gitu. Dalam sel itu juga ada organ gitu. Jadi salah satunya itu menyebabkan disfungsi sel, dan juga yang paling buruk sih sudah terbukti juga selain jantung ya, kanker paru-paru. Kanker yang lain juga bisa sih gitu. Jadi walaupun kita tidak merokok, tapi keluarga kita merokok, ya hampir sama sih risikonya. Hanya saja kita tidak dapat nikotinnya untuk mengurangi stres, tapi dapat asap-asapnya, itu sama sih buruknya juga. Iya, jadi sebenarnya sama-sama kurang bagus ya dok ya, walaupun istilahnya perokok aktif atau pasif, sama saja kena dampak buruk ya dok ya. Mudah-mudahan sobat sehat di rumah setelah mendengar talk show malam ini bisa lebih termotivasi ya, karena kita kan harus menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga keluarga ya dok ya. Ya betul.
kunci dari untuk mencegah penyakit jantung itu sebenarnya awareness ya, awareness, kesadaran diri. Karena kalau kita sadar dan kita tahu bahwa proses penyakit jantung itu dimulai dari awal, pasti kita akan berusaha, bukan fear atau takut. Biasanya sih yang lebih saya lihat untuk pasien-pasien saya sih sebenarnya motivasinya fear, karena sudah kena baru dia memulai pola hidup sehat, berhenti merokok gitu. Sebenarnya ya lebih disarankan sih ya kan sedia mencegah lebih baik dari mengobati gitu ya. Jadi kalau bisa sih cegah sejak awal. Iya. Iya, kalau bisa sih sebelum kita kena ya dok ya. Ya. Jadi sudah mulai dicegah dulu dari sekarang. Nah dokter, kalau Harus. olahraga nih dok, dokter ada gini hobi olahraga nggak dok? Mungkin ada saran untuk sobat sehat di rumah. Hobi olahraga Olahraga. Kalau olahraga ya untuk Iya. kesehatan jantung itu sebenarnya yang disarankan sih lebih ke arah olahraga yang sifatnya aerobik ya. Aerobik itu dia sifat olahraga yang melibatkan hampir keseluruhan badan kita ya, otot-otot kita gitu. Karena jenis olahraga kan ada beberapa jenis ya. Ada kalau misalnya pria muda biasanya dulu pasti, kalau teman-teman saya dulu pasti banyak yang nge-gym. Itu gym tuh kayak kita bilangnya latihan kekuatan atau resistance training. Kalau olahraga yang disarankan sih sebenarnya bukan resistance training ya, tapi ke arah aerobic training atau latihan aerobik atau latihan ketahanan atau ya latihan ketahanan atau latihan aerobik, sifatnya aerobik. Jadi seperti misalnya berjalan cepat, lari kalau bisa, sepeda, berenang, atau bahkan kombinasi strength dan aerobik seperti misalnya olahraga sepak bola, basket, itu kan sifatnya ada kombinasi dan juga rekreasional itu sifatnya. Jadi yang lebih disarankan sih olahraga yang bersifat aerobik. Tapi sebenarnya bisa dikombinasikan juga dengan olahraga ketahanan seperti angkat beban itu, tapi tidak perlu terlalu berat-berat, hanya untuk mempertahankan tonus otot dan massa otot kita gitu, mempertahankan kekuatan. Biasanya sih kalau yang masih muda lebih ke arah kayak appearance ya, penampilan, jadi lebih semangat untuk angkat bebannya gitu. Padahal sebenarnya yang lebih baik itu ditekankan olahraga yang sifatnya aerobik, dimana sifat olahraga aerobik itu nanti akan singkatnya dia akan membuat organ-organ kita tuh lebih efektif dalam penggunaan oksigen, lebih hemat menggunakan oksigen, sehingga juga nanti dia akan memicu pertumbuhan pembuluh darah baru, menjaga elastisitas pembuluh darah, sehingga ujung-ujungnya ya menjaga kesehatan sistem kardiovaskular gitu. Jadi kalau menjaga kesehatan jantung erat juga kaitannya dengan kesehatan pembuluh darah, bukan hanya jantungnya saja gitu. Sedangkan kalau latihan ketahanan, latihan kekuatan itu untuk otot kita itu disarankan juga, tapi tidak terlalu sering, mungkin 2 kali seminggu. Tapi kalau olahraga aerobik itu disarankan mungkin bisa sampai 5 kali seminggu. Ada dosisnya juga. Kalau seminggu sih aerobik disarankan bisa mencapai 150 menit untuk yang intensitas sedang. Jadi kalau olahraga sebenarnya ada targetnya juga gitu. Olahraga intensitas sedang, aerobik tipenya itu 150 menit. Kalau kita mau intensitas berat cukup mungkin 75 menit aja seminggu gitu. Jangan terlalu dipaksa juga badan kita gitu. Dan kalau bisa olahraga juga ada warm up-nya, ada cooling down-nya juga gitu. Ya. Oke, terima kasih dokter. Jadi untuk sobat sehat di rumah tadi sudah dijelaskan ya sama dokter Angga. Jadi olahraga itu ternyata banyak manfaatnya ya, selain untuk kesehatan kita, juga untuk penampilan tadi dibilang, dan juga bisa untuk langsung rekreasional, berarti bisa untuk mengelola stres juga ya dok ya? Ya betul. Jadi tadi sudah dijelaskan pilihan olahraganya bisa jalan cepat, lari atau olahraga seperti sepak bola. Itu nanti sobat sehat bisa pilih sesuai minat masing-masing.
Ya, Nah, sambil lanjut untuk sobat sehat di rumah, kalau ada yang punya pertanyaan untuk Dokter Angga, bisa disampaikan melalui kolom pertanyaan atau melalui direct message ke Instagram Versi Bali. Izin dokter, ini sudah ada yang bertanya sepertinya. Kita baca dari Bapak Gus Adi. Izin bertanya dokter, berapa sebenarnya heart rate usia 20-40 tahun? Biasanya heart rate kita meningkat saat olahraga. Bagaimana caranya kita menstabilkan, Dok? Selain itu, ada atlet atau artis yang rutin olahraga, tiba-tiba serangan. Nah, itu gimana tanggapan Dokter Angga? Ya, silahkan dokter. oke. Kalau denyut nadi normal sih kalau usia dewasa ya, 20 sampai 40 tahun kan usia dewasa ya. Normalnya sih antara 60 sampai 100. Untuk pada saat istirahat, sebaiknya tidak di bawah 60 atau tidak di atas 100. Yang lebih baik sih kisaran segitu ya. Tapi biasanya pada orang yang rajin berolahraga atau atlet biasanya mungkin lebih rendah lagi. Itu kita bilangnya jantung atlet atau athlete's heart. Itu masih normal ya. Karena fisiologis jantungnya berbeda dengan yang kita biasa yang non atlet. Bisa di bawah 60 dia gitu. Tapi kalau seperti kita yang hanya olahraga rekreasional untuk menjaga kebugaran, tetap sih range untuk denyut jantungnya 60 sampai 100. Kemudian tadi dikatakan juga meningkat pada saat olahraga itu normal. Jadi kalau denyut jantung kita memang sebaiknya atau harus meningkat kalau kita beraktivitas yang seperti berolahraga. Target olahraga biasanya kalau pakai denyut nadi itu ada sih. Biasanya kalau intensitas sedang itu 50-70% dari denyut jantung maksimal. Misalnya usianya tadi anggaplah 40. Jadi denyut jantung maksimalnya itu 220 dikurangi usia tadi. Misalnya 220 dikurangi 40 jadi 180. Itu denyut jantung maksimal. Nah, kalau kita mau olahraga, target denyut nadi kita harus antara 50% sampai 70% dari denyut maksimal kita. Gitu. Jadi anggaplah misalnya tadi denyut 180, mungkin 50%-nya ya 90 sampai 130. Jadi kalau kita olahraga denyutnya kisaran segitu kurang lebih ya kalau saya nggak salah hitung. Mungkin nanti bisa dihitung sendiri. Jadi kisarannya 50% sampai 70% dari denyut jantung maksimalnya itu untuk target olahraga. Jadi semisal naik masih di dalam range itu ya itu sudah target olahraga, sudah cukup. Itu dipertahankan 30 menit 5 kali seminggu. Jadi tercapailah dosisnya 150 menit per minggunya gitu. Jadi kalau kita makin rajin berolahraga, denyut kita juga akan makin stabil. Kesehatan pembuluh darah dan kesehatan jantung terjaga. Kemudian sistem jantung yang mengatur irama pun jadi lebih stabil ya. Jadi jantung kita bisa terhindar dari gangguan irama. Nah, pada orang yang tidak terbiasa berolahraga tapi tiba-tiba berolahraga sangat-sangat intens dan sangat-sangat berat, olahraga juga bisa membawa efek yang kurang baik. Malah bisa pro aritmia kita bilang. Pro aritmia itu malah memicu denyut jantungnya menjadi tidak bagus, tidak teratur gitu. Itu. Jadi olahraga memang wajib, memang bagus dilakukan, hanya ada targetnya juga gitu. Dan ada conditioning juga untuk badan kita. Badan kita tidak bisa tiba-tiba dipaksa untuk beraktivitas berat, padahal biasanya nggak pernah gitu. Jadi tidak boleh juga. Nah, kemudian pada artis-artis yang sehabis olahraga berat terjadi kejadian misalnya meninggal mendadak, itu banyak sih faktor yang bisa menyebabkan ya. Salah satunya henti jantung mendadak. Kalau henti jantung mendadak biasanya sih memang dikaitkan dengan kelainan dari struktur aktivitas listrik di dalam jantung itu tidak banyak sih kejadiannya, hanya pada orang-orang tertentu yang ada bakat henti jantung mendadak. Biasanya itu menurun di keluarga sih. Kemudian bisa juga kalau dia excessive training atau olahraga terlalu berat, itu bisa juga menimbulkan
cedera pada otot jantung gitu kita bilangnya. Karena uh, olahraga berat itu perlu conditioning, tidak bisa langsung kita paksa tubuh kita untuk berolahraga berat, itu juga tidak bisa, sehingga otot jantung terjadi cedera, mirip-mirip seperti serangan jantung jatuhnya. Sehingga kalau otot jantungnya cedera, luka, kita bilangnya luka dalam ya, luka di otot jantung, ya terjadi gangguan pompa jantung. Jantung itu kan mesin kita ya, jadi kalau jantung kita terganggu dalam memompa darah, sistem sirkulasinya berhenti. Itu yang bisa menimbulkan kematian mendadak gitu. Biasanya sih antara dua itu ya, jadi seperti henti jantung mendadak atau sudden cardiac death, atau ya mungkin serangan jantung akibat aktivitas fisik yang terlalu berat yang di luar kapasitas jantungnya. Baik dokter. Jadi untuk olahraga seperti itu ya penjelasannya untuk Bapak Gus Adi. Jadi kalau untuk kisaran denyut nadinya yang ideal sih 60 sampai 100 berarti ya dok ya. Dan supaya nggak khawatir pada saat istirahat 60 sampai 100, pada saat olahraga memang idealnya dia meningkat. Justru kita harus khawatir kalau dia tidak meningkat ya dok ya. Iya, minimal biasanya bisa naik sampai 20 ya dari denyut istirahatnya biasanya. Misalnya denyut istirahatnya 90, kalau olahraga ya biasanya minimal naik 20 sih, 110 jadinya. Tapi kalau olahraga seperti yang saya katakan tadi, kalau idealnya sih ada target gitu, targetnya itu pakai denyut nadi, atau kalau yang simpel sih sebenarnya ada, kita bilang seperti tes bicara gitu ya, masih bisa bicara tapi tidak bisa bersiul atau bernyanyi. Itu sudah tercapai targetnya, itu secara kualitatif aja gitu ya. Iya, jadi kalau start olahraga meningkat sampai 20-an masih oke dokter ya, supaya sobat sehat tidak khawatir di rumah. Dan juga jangan lupa seperti yang dokter Angga katakan tadi, untuk olahraganya yang lebih bagus adalah bertahap, jadi bukan yang mendadak langsung olahraga berat, mungkin karena ingin efek yang instan jadi langsung diforsir. Iya. Baik dokter, ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Ugi Nugia. Ini masih tentang aktivitas dok. Pertanyaannya, berapa ribu langkah yang disarankan per hari untuk menurunkan berat badan? Ya, gimana dokter Angga? Ini kayaknya semua fokus di aktivitas sekarang. Oh iya. Ya kalau bisa 1000 langkah ya disarankan per hari. Memang kalau menurunkan berat badan sih bukan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik memang wajib ya, tapi kalau kita targetnya menurunkan berat badan itu ada lebih ke namanya latihan fisik, seperti yang saya katakan tadi. Latihan fisik dikombinasikan dengan pola makan sehingga mencapai yang namanya caloric deficit, jadi defisit energi tiap hari ya, sehingga efeknya bisa terjadi penurunan berat badan gitu. Kalau hanya aktivitas fisik biasanya sih proses pembakaran energinya kurang, lebih disarankan lebih olahraga yang dipakai gitu, dan olahraganya pun kombinasi tetap endurance training dengan strength training juga, latihan kekuatan. Iya, baik, dari dokter Angga mungkin ada saran untuk makanannya selain tadi aktivitas fisik. Kalau makanan sehat makanan, selain makanan sih sebenarnya yang lebih berkompeten dokter gizi ya, cuman kita kan di jantung juga nutrisionis ya lebih berkompeten, tapi kita di jantung kan juga wajib tahu gitu lah ya, karena kita juga yang first hand, misalnya ada pasien pasti nanya kan, pasti kita edukasi. Jadi kalau makanannya sih sebenarnya intinya kita harus kalorinya tercukupi ya. Kalori itu kalori dan proteinnya harus tercukupi. Kemudian untuk jantung sih yang paling spesifik dia sebaiknya sih rendah garam, kalau bisa
garamnya di bawah 5 gram atau 5 sampai 6 gram. Itu karena kalau 5 sampai 6 gram garam itu artinya 2 sampai 2,5 gram natrium maksimal ya. Sebaiknya per hari. Kemudian per hari, bukan per sajian. Per hari. Kemudian kalau bisa tinggi seratnya, kalau angkanya sih di atas 30 sampai 40 gram, kalau bisa lebih seratnya per hari. Itu sekitar 2 sampai 3 kali saji buah-buahan per hari. Serat sih bisa dari sayur, bisa dari buah. Tapi disarankan buah dan sayur 2 sampai 3 kali sajian per hari. Artinya setiap makan ada sayur, ada buah. Kemudian yang paling penting juga dia rendah lemak, tapi lemaknya kita lebih ke rendah lemak jenuh. Lemak jenuh itu lemak yang dari lemak daging, ya, margarin, minyak sawit, butter. Kemudian kalau bisa sih tinggi di lemak tak jenuhnya atau unsaturated fat. Unsaturated fat ini lebih ke dari sumbernya lebih dari yang kayak biji-bijian ya, kacang-kacangan, almond, kemudian telur itu lemak unsaturated. Apa lagi ya? Ikan juga bagus. Ikan itu lemak unsaturatednya tinggi. Juga kalau bisa dihindari makanan yang processed food, artinya makanan cepat saji, makanan instan, karena biasanya makanan-makanan seperti itu dia tinggi trans fat. Nah, dia bukan saturated fat, bukan unsaturated fat, tapi dia trans fat. Itu lebih jelek lagi dari saturated fat. Kalau bisa itu sih dihindari. Trans fat itu banyaknya seperti di kentang goreng, ayam goreng, ciki-cikian, bukan merek ya, snack ya tau lah, yang ciki lah ya, seperti gitu. Kemudian cake, cookies itu banyak trans fatnya gitu. Kalau bisa sih sesedikit mungkin ya. Itu kan kalau kita beli cake, cookies itu kan ada sajian gitu, sajian takaran itu, sebaiknya diikuti yang itu, jangan lebih gitu. Karena dia sebenarnya trans fatnya banyak. Trans fat itu tidak baik. Kemudian kalau pilihan karbohidratnya, pilih yang karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu dari biji-bijian, beras, tapi yang lebih ke ada merah-merahnya, itu beras merah. Kemudian gandum, itu bagus karena dia karbohidratnya kompleks dan tinggi serat. Kalau karbohidrat simple atau karbohidrat sederhana, itu nanti glycemic indexnya tinggi ya, gula darahnya jadi meningkat tajam secara tiba-tiba, sehingga hormon insulin kita tuh jadi membanjiri darah gitu. Kalau insulin kita tinggi dalam jangka waktu lama dan sering, itu nanti tidak bagus karena bisa menimbulkan resistensi insulin, jatuhnya ke diabetes nanti. Jadi seperti itu sih. Jadi lemaknya dipilih lebih banyak lemak tak jenuh, kemudian karbohidratnya karbohidrat kompleks, lebih tinggi serat, kemudian proteinnya harus cukup ya. Protein sih dari daging, dari kacang itu juga ada sih gitu. Kalau kentang juga ada sih juga proteinnya. Jadi hindari makanan processed food. Dia tinggi nitrit, tinggi pengawet, kemudian ada trans fat gitu. Iya, iya Dokter Angga. Jadi ternyata makanan yang kita tidak boleh konsumsi berlebihan itu sepertinya makanan favorit banyak orang ya Dok ya. Mudah-mudahan. Ya. Jadi makanan itu yang biasanya makin enak, kecenderungan untuk tidak sehatnya makin tinggi. Karena biasanya yang bikin makanan enak itu ya kalau tidak gula, garam, lemak gitu. Pasti. Dan kalau ketiganya dikonsumsi secara berlebihan, tidak baik. Sebenarnya apapun yang berlebihan kan tidak baik ya. Gitu. Padahal tubuh kita perlu semua, perlu lemak, perlu karbohidrat, perlu garam juga perlu. Gitu. Tapi apabila berlebihan dalam jangka waktu yang lama, itu tidak baik efeknya.
Iya, mudah-mudahan sobat sehat di rumah nanti setelah tayangan ini jadi lebih aware, lebih bisa mengatur ya pola makannya. Baik Dokter Angga, kita bisa istirahat sebentar. Dokter kalau mau minum dulu silahkan. Untuk sobat sehat yang baru bergabung, kembali saya ingatkan untuk Instagram Live Talk Show ini kita akan adakan setiap hari Minggu di bulan November. Jadi minggu depan tanggal 21 November kita juga akan mengadakan live talk show lagi. Topiknya adalah nyeri dada, apakah tanda penyakit jantung? Yuk kenali lebih dekat. Nah, minggu depannya lagi tanggal 28 November, topik yang akan kita bahas adalah kupas tuntas mengenai hipertensi, mitos atau fakta. Jadi narasumber yang diundang sudah pasti tidak kalah menarik karena kita akan mengundang yang ahli di bidangnya ya. Untuk sobat sehat yang masih punya pertanyaan untuk Dokter Angga, kita tunggu bisa diketik di kolom pertanyaan atau melalui direct message ke Perki Bali. Ya, nah Dokter sambil menunggu pertanyaan nih, saya juga mau tanya tentang kelola stres tadi. Ini kayaknya umum banget, apalagi zaman sekarang kayaknya semua pasti punya masalah ya Dok ya. Stresor. Gimana tuh Dok? Coba Dokter jelaskan. Pengaruhnya terhadap kesehatan jantung kita itu gimana Dok? Ya, kelola stres. Nah, tingkat stres yang tinggi itu dia memicu hormon-hormon yang kurang bagus ya, dalam jumlah yang lebih, kita sebut sebagai hormon stres. Contohnya kortisol, hormon kortisol atau katekolamin. Sehingga hormon-hormon ini punya efek yang tidak bagus, punya efek yang tidak bagus terhadap sistem keseimbangan sistem homeostasis kardiovaskular kita. Karena kalau hormon-hormon ini tinggi, gula kita bisa naik karena dia memecah cadangan gula kita sehingga kadar gula darah naik. Kemudian dia juga bersifat memicu sistem saraf simpatik, namanya simpatomimetik kita bilang, sehingga pembuluhnya jadi mengkerut, mengecil, sehingga tekanan darah juga naik, pembuluh darahnya mengeras jadi kaku, denyut jantungnya meningkat, jadi kita bilang takikardi, itu meningkat di atas normal. Kemudian akibat dari semua itu terjadi ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan kebutuhan oksigen di jantung. Dan apabila itu berlangsung lama, ya sama saja jatuhnya ke arah yang tadi, tidak pernah olahraga, pola makan tidak sehat, juga sama efeknya gitu, karena dia memiliki efek detrimental atau efek tidak baik ke dalam sistem sirkulasi kita. Ujung-ujungnya jantung kita fungsinya melemah, tekanan darah kita meningkat, gula darah kita meningkat, dan juga metabolisme dari lemak tidak sempurna sehingga kadar lemak darah kita juga meningkat. Jadi stres itu juga memicu gangguan metabolisme di dalam tubuh, sehingga ya ujung-ujungnya jadi lingkaran setan itu. Semuanya bahu-membahu membuat sistem kardiovaskular kita menjadi terganggu. Tapi untuk tata laksana stres itu sih agak rumit juga ya. Itu beda-beda karena tiap orang ambang stresnya beda, kemudian cara pengalihan stresnya juga bisa berbeda-beda. Tapi kan ya banyak cara untuk mengalihkan stres. Yang paling bagus sih salah satunya olahraga. Dengan stres itu kita alihkan ke olahraga, jantung kita sehat, stres kita hilang. Itu sih yang bagus. Kemudian ya banyak sih social support dari keluarga, teman juga, itu bisa mengurangi stres, dan juga istirahat. Stres itu harus dihadapi dan dialihkan. Jadi dialihkan. Ya Dok, jadi harus hidup happy ya Dokter ya, demi kesehatan kita ya. Ternyata hidup happy itu berpengaruh juga dengan kesehatan jantung. Sobat sehat di rumah yang sering galau mungkin harus segera ya cari pengalihannya supaya jantung kita tetap sehat.
Nah, Dokter Angga, ini ada pertanyaan dari Ibu Giani Anabella. Selamat malam dokter, izin bertanya, di masa pandemi ini olahraga apa saja yang bisa disarankan utamanya untuk lansia usia 60 tahun atau 60 tahun ke atas untuk menjaga kesehatan jantungnya? Terima kasih dokter. Nah, ini bagus sekali dokter untuk mungkin orang tua kita di rumah ya. Gimana Ya, betul. dokter? Kalau di masa pandemi sih, memang sih kalau pandemi kan stay at home gitu. Jadi kalau bisa olahraganya dimaksimalkan yang bisa kita lakukan di rumah. Sebisa mungkin kita lakukan olahraga yang sifatnya aerobik juga gitu ya. Artinya melibatkan eh, banyak otot-otot besar dan juga aktivitas yang repetitif dan terstruktur, itu kan olahraga aerobik itu seperti itu. Salah satu yang paling mudah dilakukan sih kalau misalnya usia 60 tahun, apabila ya tidak ada gangguan sendi lutut misalnya, bisa yang paling bagus sih sepeda statis misalnya di rumah ya. Kemudian treadmill dengan kecepatan yang sesuai kemampuan. Kemudian ada senam lansia, uh, juga bagus ya, karena selain juga apabila dia melibatkan banyak otot gitu untuk digerakkan, juga dia melatih fleksibilitas dan balance, dimana kalau lansia olahraganya bertambah lagi, selain tadi yang saya katakan endurance atau aerobik, kemudian resistance atau kekuatan, juga penting olahraga yang sifatnya fleksibilitas dan balance. Itu biasanya sih dari senam juga atau yoga biasanya untuk melatih fleksibilitas dan balance pada lansia. Gitu. Targetnya sih kalau bisa juga untuk endurance digunakan rumus yang tadi ya, 50% sampai 70% dari denyut jantung maksimal. Kemudian itu pada populasi yang belum memiliki gangguan jantung. Tapi apabila sudah lansia dan punya gangguan jantung, ada baiknya misalnya ingin mengetahui intensitas olahraga yang tepat, kemudian seberapa jauh bisa berolahraga, itu bisa diperiksakan dulu. Nanti ada tesnya dulu untuk menentukan kemampuan maksimalnya. Kemudian dari sana bisa kita rancang tipe-tipe olahraga apa saja yang ideal, dan durasi juga berapa lama gitu, dan targetnya juga ada gitu. Tapi kalau populasi umum yang masih sehat sih, rumusnya seperti yang tadi ya, 50% sampai 70% di jantung, atau pakai talk test gitu, masih bisa bicara gitu, tapi nyanyi sudah nggak bisa. Kemudian denyut jantungnya juga sudah sesuai, ya cukuplah dengan dosis 150 menit per minggu. Bisa dibagi, kalau mau 5 kali per minggu ya 30 menit per sesi gitu. Atau kalau mau 3 kali seminggu ya mungkin 50 menit per sesi. Ada juga yang weekend warrior ya, artinya Sabtu Minggu 75 menit. Tapi kalau untuk lansia sih nggak disarankan gitu. Tetap sih ada jarak tetap, tapi juga dilakukan teratur dan sesuai target. Ya, jadi usia tidak menghalangi kita untuk tetap aktif ya dokter Angga. Ya, yang betul. penting dipilih ya jenis olahraganya yang sesuai. Iya, semoga itu bisa menjawab pertanyaannya Mbak Giani. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Vivi Taslin. Selamat malam dok, mau tanya, teman saya perokok berat, tapi dia juga rajin ke gym buat olahraga. Katanya olahraga membantu menetralkan efek rokok. Apakah benar dok? Terima kasih. Nah, ini gimana dokter Angga tanggapannya? Bisa nggak kira-kira? Intinya sih kalau merokok itu kurang bagus ya, bukan kurang bagus, tidak bagus untuk kesehatan jantung, karena dia meningkatkan risiko penyakit jantung 5 kali dari orang yang tidak merokok gitu. Kalau dia olahraga ke gym juga, biasanya sih kalau gym itu olahraganya lebih cenderung yang angkat beban gitu. Olahraga angkat beban dia efek untuk sistem kardiovaskularnya minimal biasanya, jadi tidak sebagus olahraga yang sifatnya aerobik gitu, karena
biasanya dia hanya melibatkan otot-otot tertentu saja, dan bahkan biasanya kalau gym itu kan cenderung hanya untuk membesarkan otot gitu ya, sehingga penampilannya uh, lebih appealing biasanya kalau pada laki-laki gitu, misalnya tangannya biar besar gitu atau dadanya biar besar. Tapi sebenarnya olahraga-olahraga angkat beban yang di gym itu apabila hanya itu saja yang dilakukan, dia efek baiknya untuk sistem kardiovaskular itu minimal ya. Artinya tidak sebagus olahraga seperti misalnya kalau jogging, lari misalnya, atau bersepeda atau berenang. Berenang itu bagus sekali. Atau misalnya kayak main futsal, itu bagus, main futsal, main sepak bola gitu untuk kesehatan jantung, main basket gitu, bagus olahraga yang melibatkan keterlibatan otot, dan kelibatan ototnya yang banyak gitu, multi otot lah, repetitif juga dan terstruktur. Kalau angkat beban sih ya, bagus sih juga. Hanya saja efeknya untuk kardiovaskular dia tidak terlalu banyak gitu. Iya. Jadi sebenarnya istilah menetralkan itu belum Oh belum ya, ada sih ya, Dok, ya. menetralkan tadi tuh susah ya kayaknya sih. Saya sih bukan tidak bisa menjudge ya, tapi rasanya sih kurang lah gitu. Apalagi merokok ya, merokok itu besar sekali. Kalau dia sebagai faktor risiko penyakit jantung itu sangat-sangat besar. Potensinya nanti mengalami masalah jantung di kemudian hari. Iya, iya dok. Jadi itu dari Dokter Angga. Ini sekarang ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Yuni SW. Selamat malam dokter, apa saja sih tanda kalau jantung saya tidak sehat? Dan berapa kali saya harus memeriksakan diri saya ke dokter jantung tiap tahun ya? Apakah bisa di puskesmas saja? Itu dokter pertanyaannya. Gimana dokter Angga? Ya, kalau tanda jantung tidak sehat itu bisa bervariasi sebenarnya. Tapi kalau seperti yang saya katakan tadi, penyakit jantung biasanya lebih dominan yang sifatnya gangguan di pembuluh darah ya. Karena kan penyakitnya degeneratif, jadi pembuluh darahnya mulai mengalami gangguan seiring kita bertambah tua. Biasanya apalagi dipicu sama pola hidup tidak sehat. Jadi pembuluhnya menyempit, berkerak itu di dalam pembuluh darah kita, dan pembuluh darahnya menjadi kaku. Sehingga tekanan darah kita tinggi, jantung kita harus bekerja melawan tekanan darah yang tinggi. Kemudian penyempitan di dalam pembuluh darah itu mengakibatkan aliran darahnya menjadi berkurang, sehingga darah yang mengangkut oksigen juga berkurang. Otot jantung kita jadinya kekurangan oksigen, sehingga muncullah penyakit yang kita sebut juga sebagai penyakit jantung koroner biasanya. Nah, kalau gejala-gejala penyakit jantung, baik itu akibat tensi tinggi atau penyakit jantung koroner, biasanya sih paling awal sih mulai adanya intoleransi aktivitas, biasanya kalau yang kronik ya. Intoleransi aktivitas artinya dia aktivitas sedikit saja yang seharusnya orang biasa itu masih normal, sudah mulai tidak nyaman gitu. Entah nafasnya terasa berat atau dadanya terasa sakit ya. Kemudian bisa juga berkunang-kunang, pusing, muncul keringat dingin. Kemudian itu yang kalau kita picu dengan aktivitas, biasanya itu yang penyempitan yang kronik gitu. Tapi kalau dia munculnya akut gitu, munculnya tiba-tiba, itu mungkin takutnya ada sumbatan gitu, akibat kerak dalam pembuluh darah kita pecah, sehingga gejalanya yang muncul juga lebih berat. Nyeri dadanya mungkin sangat-sangat tidak nyaman, tidak enak gitu. Lokasinya tidak jelas, yang pasien biasanya nunjuk di dada gitu, tidak bisa menjelaskan di mana lokasinya. Kemudian nafasnya seperti terengah-engah gitu, muncul keringat dingin, mungkin bisa juga nyeri tembus entah ke punggungnya atau menjalar, bisa ke ulu hati atau ke leher, dagu atau lengan di bagian kiri dalam. Itu kalau gejala jantung, biasanya yang agak lebih ke arah beratnya gitu. Tapi biasanya yang paling awal sih mulai dari intoleransi aktivitas ya.
kemudian dada tidak nyaman atau pusing saat aktivitas berkunang-kunang, padahal aktivitasnya masih ringan gitu. Kemudian ada juga gejala-gejala jantung yang lain yang lebih diakibatkan karena penurunan dari fungsi jantung. Kalau tadi kan ada penyempitan di pembuluh jantung, gejalanya seperti tadi gitu misalnya. Dada tidak enak, nafasnya mulai pendek kalau dia beraktivitas gitu. Tapi kalau dia sudah sampai menimbulkan penurunan fungsi jantung, biasanya sistem sirkulasinya jadi macet. Dimana kita tahu jantung kita kan ibaratnya pompa air ya, kemudian pembuluh darah itu kayak pipa-pipanya gitu. Jadi kalau pompa airnya macet, sirkulasi saluran airnya ya macet juga. Jadi kalau sistem pembuluh darah kita sirkulasinya macet, airnya menumpuk di dalam pembuluh darah sehingga bisa lari, airnya keluar dari pembuluh darah, larilah dia misalnya ke kulit kita, ke kaki, jadi kakinya bengkak gitu ya. Atau yang berat itu kalau air dalam sirkulasi kita, darah di dalam sirkulasi kita lari, cairannya itu lari ke paru-paru, bisa menimbulkan penumpukan cairan di paru-paru, bisa juga menimbulkan gangguan sirkulasi di liver ya, jadi kongesti di liver bisa, macam-macam. Jadi biasanya gejala kalau terjadi penurunan fungsi jantung lebih ke arah tadi kayak kaki bengkak, juga bisa sesak nafas berat gitu ya, lebih karena terjadi penumpukan cairan di paru-paru. Dan juga tetap sama sih, intoleransi aktivitas, artinya kalau beraktivitas sedikit saja udah sesak gitu. Jadi gitu ya gejalanya Dok ya. Kalau untuk pemeriksaannya kira-kira kalau anjuran pemeriksaan. Ya, Kalau pemeriksaannya sih biasanya kalau populasi at risk ya, atau populasi yang sudah berisiko, laki-laki di atas 40 atau wanita sudah di atas 50 atau sudah postmenopause, sudah tidak menstruasi, disarankan sih sudah mulai rutin check up. Yang biasa rutin check up sih disarankan ya kadar gulanya, tensi, kemudian kadar kolesterolnya, juga screening untuk penyakit jantung koroner idealnya sudah dilakukan ya. Kalau simpelnya mungkin dari pemeriksaan rekam jantung, kemudian nanti bisa dilanjutkan lagi kalau ada indikasi dilanjutkan ke pemeriksaan uji latih jantung atau dengan USG jantung begitu. Tapi kalau misalnya di puskesmas, bisa kan di puskesmas pasti ada alat rekam jantung atau EKG, bisa untuk screening awal sih bagus dilakukan apabila sudah masuk usia berisiko. Tapi kalau misalnya di bawah usia berisiko tadi yang saya katakan ternyata sudah muncul gejala, ya sebaiknya diperiksakan sedini mungkin, jangan ditunda-tunda. Jadi itu ya untuk pemeriksaannya. Nah, dokter mungkin satu pertanyaan terakhir nih, soalnya pertanyaannya banyak banget. Ada satu terakhir dari Ibu Astiandani. Selamat malam Dok, apa perlu konsumsi minyak ikan kod rutin untuk suplemen omega 3 dan 6? Kira-kira berapa sering Dok? Dokter dipuji nih satu lagi. Niki dokter Angganya mirip Lee Min Ho katanya Dok, mirip artis Korea. Gimana Dok, silakan dijawab. Fansnya nih Dok. Ya, jadi kalau untuk memang betul sekali ya, kalau konsumsi omega 3 itu memang disarankan ya, karena omega 3 dia punya efek anti-inflamatori, atau kalau bahasa umumnya itu anti radang. Jadi anti radang itu penting untuk tubuh kita, sehingga cedera sel itu tidak terjadi. Kemudian dia juga punya efek untuk menjaga homeostasis selular ya, karena omega 3 itu kan protein yang penting ya, dia termasuk asam amino esensial, asam amino penting, hanya saja tubuh kita tidak bisa memproduksi sendiri, sehingga asam amino esensial tadi ini hanya bisa didapatkan dari luar makanan. Cuman makanan kita kadang mungkin kurang kandungan omega 3-nya, karena omega 3 paling tinggi memang didapatkan di ikan. Hanya saja kalau misalnya
mengkonsumsi omega 3 rutin, apakah perlu? Sebenarnya kalau dari panduan Asosiasi Jantung Amerika ya, American Heart Association, itu mengkonsumsi kapsul omega 3 bisa dilakukan, tapi bukti ilmiahnya masih belum terlalu banyak gitu ya. Belum ada penelitian yang besar yang membuktikan bahwa ini beneficial atau menguntungkan terhadap kesehatan jangka panjang. Yang sudah menjadi bukti ilmiah sih omega 3 sendiri itu memang penting ya. Omega 3 sendiri itu sebenarnya yang paling penting yang disarankan sih didapat dari makanan kita sehari-hari, dari kacang, kemudian dari ikan, telur juga. Jadi kan omega 3 sendiri ada banyak jenisnya, ada omega 3 dari hewani, yaitu DHA, EPA itu. Kemudian omega 3 dari tumbuhan, dari kacang-kacangan itu yang ALA, asam linoleat. Itu kalau bisa sih dari makanan kita sehari-hari, itu yang memang disarankan. Tapi kalau misalnya kita sadar nih bahwa kita kayak kurang makan ikan, kurang makan ya makanannya tadi yang mengandung omega 3, minum suplemennya sih juga bagus sih, karena dia mengandung omega 3 ya. Hanya saja banyak juga studi yang merisaukan, sekarang kan ini banyak banget ya produk-produk omega 3. Memang sih kapsulnya tuh yang bagus sih dari gelatin yang aman untuk dikonsumsi setiap hari, soft capsule. Tapi banyak juga yang kapsulnya itu juga kita nggak tahu bahannya apa ya. Kalau itu kita konsumsi setiap hari, takutnya juga kurang baik gitu loh. Yang bagusnya sih dicari minyaknya saja yang di dalamnya itu, digunting aja, dicampurkan ke mana sup atau makanan kita gitu. Intinya sih minyak ikan itu bagus karena mengandung omega 3. Dan omega 3 itu bagus untuk kesehatan jantung. Iya, baik. Terima kasih Dokter Angga. Nah, sudah tidak terasa sudah 1 jam Dokter kita ngobrol-ngobrol, nemenin sobat sehat di rumah. Terima kasih banyak ya Dokter Angga atas waktunya dan informasinya, sangat bermanfaat sekali. Terakhir mungkin Dokter ada pesan tambahan lagi nggak untuk sobat sehat di rumah nih? Ya, jadi kalau untuk menjaga kesehatan jantung memang harus dimulai dari awal. Itu penting sekali kita punya awareness. Pertama kita harus aware dulu bahwa penyakit jantung itu bisa dicegah ya. Kemudian kita harus ada motivasi dari dalam diri untuk mencegah. Sehingga di kemudian hari bukan karena sakit kita jadinya baru termotivasi untuk mengubah pola hidup. Kemudian hal yang simpel dilakukan ya seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu cerdik tadi ya, cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, R-nya itu rajin beraktivitas, rajin berolahraga, D-nya itu diet yang baik ya, diet kalori cukup dan diet seimbang, baik itu sayur, buah, protein, lemak, dan karbohidratnya ya. Kemudian I itu istirahat yang cukup ya, 7-9 jam per hari. K itu kelola stres. Dengan mengamalkan ke-6 poin tadi, harapannya sih kesehatan jantung kita, kesehatan sistem kardiovaskular kita tetap terjaga gitu. Mungkin demikian aja. Terima kasih Dokter Cindy. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Angga. Nah, baik, terima kasih Sobat Sehat yang sudah menyaksikan Instagram Live Talk Show malam ini. Untuk yang ketinggalan join, bisa saksikan talk show-nya di feed Instagram kami atau melalui akun YouTube Perki Bali. Jangan lupa untuk saksikan Instagram Live Talk Show minggu depan dengan topik nyeri dada, apakah tanda penyakit jantung? Yuk kenali lebih dekat. Saya Dokter Cindy, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih ya Dokter Angga. Saya izin end live ya Dok ya. Oke.